Halo guys, selamat datang di channel Awis Record. Jadi kita sekarang melewati jalan di area Permanu. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk menuju ke Keraton Gunung Kawi sebetulnya ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur di wilayah Jalibar, jalur utama Talangagung. Yang kedua jalur Permanu ini, dan yang ketiga adalah jalur Wagir. Mendengar nama Gunung Kawi, pasti akan terlintas kabar mistis di pikiran kita. Wilayah Gunung Kawi sendiri sudah terlanjur mendapat julukan dengan istilah tempat wisata spiritual dan juga tempat mencari pesugihan. Di Gunung Kawi terdapat tempat yang bernama Keraton Gunung Kawi. Suasana di sana cenderung tenang dengan jajaran hutan pinus yang masih rindang. Nah, ini jalan mulai agak sedikit kurang mengenakan. Jadi memang kalau kita lewat jalur Permanu, kita pasti banyak mendapatkan jalan-jalan aspal yang cenderung sudah lama seperti ini. Nah, kita lurus saja, tetap fokus pada jalan ini. Jalan ini lama-kelamaan akan naik turun. Ini kita mau belok ke kanan. Nah, hati-hati guys, ini agak sedikit curam. Memang kita harus siap-siap untuk masalah rem harus ready betul. Kita pakai mobil di sini, memang kondisi jalan seperti ini ya, memang harus kita sesuaikan. Ya kalau perlu sebelum kesini untuk mobil sudah harus dicek terlebih dahulu. Kebetulan kita berpas-pasan dengan para biker goes ya, barangnya lumayan loh. Dia mulai dari puncak, sekarang dia balik ke kota dengan mengayuh sebuah sepeda seperti ini. Nah, ini jalan mulai menanjak guys, hati-hati, tetap jaga jarak. Oke ya. Nah, ini kita kalau bersimpangan tadi juga harus hati-hati. Kurang lebih sekitar 45 menit untuk bisa sampai ke Keraton Gunung Kawi. Ini ada parkiran bawah sama parkiran atas. Kebetulan kalau saya kemarin, saya di sini pakai parkiran bawah sehingga tarifnya 10.000 guys. Jadi hati-hati. Kita jalan kaki, kita akan menuju ke parkiran atas. Pada saat itu untuk loket kok gratis ya, nggak tahu lagi nanti. Di sini loketnya sudah tutup, maksudnya tutup ini tidak berfungsi. Nah, ini adalah halaman depan pada saat kita nanti mau ke Keraton Gunung Kawi. Oke. Jadi saat mereka, khususnya Prabu Kameswara II dan istrinya, tinggal di Padepokan ini selama 3 tahun. Sejarah awal munculnya Keraton Gunung Kawi ini adalah
padepokan yang didirikan oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan Joko atau kerajaan Kediri, Prabu Kamiswara II. Beliau meninggalkan pesan kepada rakyatnya bahwa beliau akan pergi, kalau orang Jawa bilang mukso, yaitu menyatu dengan alam ke Gunung Kawi yang lokasinya berada antara selatan dan timur. Nah, di sanalah Prabu Kamiswara II membuat sebuah padepokan sebagai tempat tinggal bersama sang istri. Tepatnya tahun 1112, guys. Ini adalah vihara Dewi Kuan Yin. Ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, pengunjung keraton Gunung Kawi terbilang sangat ramai, terutama oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Namun karena ketidakstabilan kondisi di Indonesia pada tahun 1965 menyebabkan lokasi keraton ini sempat ditutup, guys, dan kembali dibuka pada tahun 1974. Nah, saat ini meskipun tidak seramai pesarian Gunung Kawi, keraton Gunung Kawi ini masih dipercaya memiliki pusaran energi spiritual untuk mensucikan diri dan menenangkan hati. Keraton Gunung Kawi memiliki suasana yang masih sangat asri dan bersih. Selain itu, wisata ini juga memiliki suasana yang sangat kuat sisi spiritualnya. Tetapi tempat ini bisa jadi tempat wisata religi yang memberikan banyak pengetahuan baru tentang sejarah dan pastinya tentang agama. Bagi banyak orang, nama Gunung Kawi sudah terlanjur lekat sebagai tempat wisata spiritual dan mencari pesugihan. Wilayah pesarian Gunung Kawi yang merupakan makam dari Mbah Jugo dan Mbah Sujo merupakan tempat yang dituju bagi mereka yang ngalap berkah. Selain ke makam, sasaran lain yang biasanya mereka tuju adalah pohon Dewandaru, di mana pohon Dewandaru ini dianggap sebagai pohon yang keramat dan daunnya dapat mendatangkan keberuntungan. Walaupun wilayah pesarian ini lebih terkenal, namun sesungguhnya ada satu lokasi lain yang ada di Gunung Kawi yang memiliki usia lebih tua dan juga spiritual yang lebih dalam. Tapi dalam hal ini saya di sini masih belum bisa ke sana karena mengingat waktu dan hari sudah mulai sore. Nah, tampak dari atas adalah bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia seperti
Pura Giri Kawijayan, di mana berhadapan langsung dengan Pura Agung. Ini dibuat khusus oleh manusia yang ada di sekitar Gunung Kawi dengan tujuan supaya mereka-mereka yang berkunjung di sini bisa beristirahat di tempat tersebut. Keraton Gunung Kawi ini memang sengaja dibuat jauh dari keramaian oleh pendirinya, yaitu Empu Sendok dari Kerajaan Mataram. Walaupun bernama Keraton Gunung Kawi, sesungguhnya bangunan ini tidak memiliki bentuk fisik yang begitu megah karena fungsinya sebagai tempat pertapaan. Berdasar tulisan yang tertera pada prasasti batu tulis di puncak Gunung Kawi, diketahui bahwa keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi. Pertapaan ini dibangun pada saat dinasti Sailendra, tepatnya setelah berdirinya Candi Borobudur. Lokasi pertapaan itu disebut sebagai tempat Empu Sendok melakukan tapa hingga akhirnya tubuhnya moksa atau hilang. Pada saat ini lokasi tersebut dibangun dan diberi nama sebagai Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi sebagai petilasan Empu Sendok dan juga pusat spiritual di wilayah tersebut. Sanggar Pamujan ini merupakan tempat yang berada paling tinggi dari semua tempat di area Keraton Gunung Kawi. Tempat ini merupakan tempat pertapaan dan petilasan dari Empu Sendok dan kini masih berfungsi untuk meditasi. Di bagian kanan kiri di luar bangunannya terdapat patung kuda terbang. Di dalamnya terdapat beberapa arca dan lubang untuk bertapa di dalam tanah. Ini adalah makam yang dikeramatkan di Keraton Gunung Kawi, yaitu makam Eyang Jayadi dan Eyang Menik yang merupakan abdi dari Prabu Kamiswara I sekaligus pelaku babat alas Keraton Gunung Kawi. Berdasarkan informasi masyarakat di sekitar Keraton Gunung Kawi, tidak pernah ada ritual pesugihan yang selalu menjadi mitos populer, tetapi hanyalah bentuk mencari ilham dan berkah melalui perantara leluhur. Hal tersebut bisa dilakukan dengan media seperti dupa, bunga, sesajen sesuai dengan keyakinan masing-masing pelaku spiritual. Kunjungan ke Keraton Gunung Kawi mencapai puncaknya pada hari Kamis Legi, Jumat Kliwon, dan malam 1 Suro. Nah, ini pilar-pilar yang ada di Vihara Dewi Kwan Im berupa naga.
Ini salah satu patung yang ada di sampingnya Vihara Dewi Kwan Im, dan ini adalah harimau di sebelahnya patung tersebut. Bangunannya sangat artistik dan sangat mistis, berbau dengan spiritual.